bersyukur kita bertemu lagi di saat teduh pemuritan pada pagi hari ini. Saya juga sapa pada setiap jemaat yang saat ini online. Biarlah pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah yang luar biasa. Kasih-Nya memberikan kita sukacita, kasih-Nya memberikan kita damai sejahtera. Mari kita mau sembah Tuhan, kita bersyukur kepada Dia, bersyukur buat Allah yang luar biasa. Terima kasih. Yesus
kasih sayang-Mu Bapa. Kami tidak bisa membalas akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kami hanya bisa memberikan hidup kami untuk kami boleh persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dengan apa akan ku balas segala
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya, Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama berkumpul. Kami ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas semua yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya apa yang sudah terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau saat ini Bapak membawa akan bangsa kami, negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah segala persoalan yang terjadi, ada pemilu yang belum selesai, yang masih ada beberapa masalah di dalamnya. Tuhan, kami percaya Engkau yang turut campur Tuhan dalam menentukan pemimpin akan bangsa ini. Tuhan yang menyertai setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, biar mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik bagi setiap warga, bagi setiap masyarakat di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati akan kota kami, kota Semarang. Tuhan, Engkau yang turut campur Tuhan akan setiap apa yang diputuskan oleh para pemimpin kami. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi Tuhan dari segala bencana, dari segala sakit penyakit. Engkau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kota kami. Karena kami percaya pada saat kami mendoakan kesejahteraan kota kami juga mendoakan akan kesejahteraan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lebih lagi kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Efrata yang Kau kasih Tuhan. Engkau yang mengerti Tuhan bahwa setiap apa yang kami lakukan, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, bukan untuk mencari apa yang luar biasa dari kami sendiri, tetapi biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau memberkati akan Efrata Tuhan, Kau memberkati gereja ini Tuhan, boleh makin berkembang, boleh makin menolong banyak orang, boleh makin berdampak Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap jemaatnya, setiap orang yang bersentuhan dengan gereja kami, dan kami boleh makin berdampak bagi kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap pelayanan yang ada Bapa di dalam gereja ini Tuhan.
Engkau yang memberkati setiap jemaatnya, Engkau yang memberkati setiap pelayannya, Tuhan yang memberkati setiap hamba Tuhannya. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menyertai, melindungi setiap keluarga mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap hidup mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh menjadi dampak tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga boleh menjadi dampak di luar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami sebentar juga akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh berasal dari hati-Mu sendiri Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai lidah bibir daripada hamba-Mu, boleh menyampaikan isi hati-Mu, boleh menyampaikan keinginan-Mu, kehendak-Mu Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan untuk doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita mau sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini dengan tema yaitu tentang bertumbuh di dalam pelayanan. Nah, ketika kita membahas tentang harus bertumbuh di dalam pelayanan, tentunya ketika kita mengambil diri untuk melayani Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam pelayanan itu. Tidak mungkin ketika kita melayani Tuhan kita tidak bertumbuh. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan segenap hati kita melayani dengan apa yang terbaik dalam hidup ini. Dan tentunya ketika kita melayani kita tetap harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti Tuhan aja memberikan contoh kepada kita ketika Tuhan turun ke dunia, Tuhan menjadi teladan untuk kita, di mana Tuhan melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi Tuhan datang ke dunia untuk melayani orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Disinilah kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, di mana kita juga harus melayani Tuhan. Mungkin tidak hanya di gereja, tetapi kita bisa melakukan pelayanan itu di luar. Karena ketika kita berbicara tentang pelayanan, bukan berarti pelayanan itu harus di depan mimbar, harus dengan pemain musik, WL singer atau lain sebagainya. Tetapi ketika kita berkata tentang pelayanan, kita bisa melakukan itu di luar gereja. Yang terpenting itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, kalau kita pernah dengar dengan kata seperti ini, kalau mau bertumbuh kamu harus pelayanan. Kita pasti pernah mendengar dengan kata-kata ini, kalau kamu mau bertumbuh kamu harus pelayanan. Nah, apalagi ketika dengar kata ini ketika kita mungkin lagi awal-awal mau melayani Tuhan, atau kita baru menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita pasti mendengar kata ini, kalau kamu mau bertumbuh kamu harus pelayanan. Nah, padahal ketika kita mau bertumbuh, kita enggak cuma harus pelayanan, tapi kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana hubungan yang intim berarti kita memiliki jam pribadi untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan cara melakukan saat teduh, atau kita bisa memuji Tuhan sendiri, meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Di mana kita memiliki jam pribadi itu. Tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk melayani Tuhan, jangan sampai pelayanan kita menjadi rutinitas kita saja, tapi hati kita tidak bergantung atau dekat dengan Tuhan. Tuhan mau ketika kita melayani Tuhan, itu karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita harus menjadi alat kepanjangan Tuhan di dunia ini. Nah, mungkin ketika kita memutuskan untuk saya mau pelayanan, akhirnya segala macam pelayanan kita lakukan. Dan akhirnya ketika kita melakukan semua pelayanan itu, kita menjadikan pelayanan itu sebagai rutinitas kita. Dan kita menjadi akhirnya kering. Kita tidak mendapat apa-apa. Kita hanya menganut kepada otoritas kita di atas kita hanya menganut dengan kemauan orang agar kita bisa melayani.
Tapi yang terpenting di sini, Tuhan mau ketika kita melayani, kita juga bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Kerohanian kita. Di mana kita memiliki jam dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Sama seperti Tuhan ketika di dunia ini, ketika Tuhan mau melayani Bapaknya, dia bertemu dulu dengan Bapaknya. Di pagi-pagi buta Tuhan berdoa kepada Bapa agar pelayanannya terus maksimal, agar pelayanannya terus meningkat. Nah, disinilah ketika kita ingin bertumbuh, Bapak Ibu, di dalam pelayanan kita harus memiliki jam pribadi itu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita agar kita berbuah banyak. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya ketika kita di dalam pelayanan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan terlebih dahulu, ketika kita dekat dengan Tuhan terlebih dahulu sebagai pokok anggur itu, kita pasti akan berbuah di dalam pelayanan kita. Dan kita akan terus mengalami yang namanya pertumbuhan itu. Tetapi ketika kita menginginkan buahnya, kita menginginkan yang namanya pertumbuhan di dalam pelayanan, tetapi ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang di ayat terakhir berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang pelayanan kita akhirnya banyak, tapi semuanya akhirnya menjadi kering. Dan itu menjadikan kita sebagai rutinitas kita setiap minggunya. Tapi berbeda ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita memiliki yang namanya sebagai pelayanan itu adalah kehausan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya itu tidak akan menjadikan pelayanan kita sebagai rutinitas kita semula. Nah, saya memiliki kesaksian seperti ini Bapak Ibu. Dulu saya sudah melayani Tuhan ketika saya beranjak remaja, yaitu di umur mungkin 13 tahun atau kelas 1 SMP. Awal mulanya ketika saya melayani Tuhan yaitu menjadi seorang choir. Di situ saya diajak oleh orang, kakak rohani yang ada waktu itu di gereja saya. Ayo kamu David sama teman-teman ikut choir. Kita bisa menari, kita bisa menyembah Tuhan. Nah, saya diingin-ingini seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau. Tapi di situ saya cuma melakukannya sebagai rutinitas dan hanya dorongan kepada orang lain. Karena saya belum mengenal Tuhan dengan baik. Apalagi ayat ini saya belum tahu. Nah, berjalannya waktu saya cuma beberapa bulan saja melayani Tuhan. Mungkin sekitar 6 atau 8 bulan saya melayani Tuhan di choir itu. Dan kemudian akhirnya saya pun keluar. Karena apa? Karena saya tidak bertumbuh di dalam pelayanan itu. Karena saya salah. Harusnya di mana saya mencari Tuhan terlebih dahulu, baru saya melayani Tuhan. Nah, disitulah saya mungkin akan bertumbuh. Dan akhirnya saya pun hilang dari gereja. Saya tidak pernah ke gereja cuma jarang-jarang. Bahkan melayani Tuhan tidak pernah. Nah, itulah kesalahan saya. Tapi ketika saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tuhan, untuk bergereja dan melayani Tuhan, saya mengerti ayat ini. Dan di mana ketika saya akhirnya memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya terus membaca firman, saya terus menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Disitulah saya menemukan yang dimana hati untuk melayani itu. Ketika saya menemukan hati untuk melayani Tuhan, inilah yang dimana saya lakukan sampai hari ini, dimana saya melakukan pelayanan itu bukan hanya rutinitas saya, tapi dimana saya memiliki hati untuk melayani Tuhan. Dan tentunya ketika saya tinggal di dalam Tuhan,
Tuhan ada di dalam saya. Segala pelayanan yang saya lakukan sampai hari ini bukan sebagai rutinitas saya, tapi karena kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Dan maka dari itu, ketika Tuhan berkata kita mau tinggal di dalam Tuhan terlebih dahulu, di mana kita mau mencari Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita mungkin disuruh orang untuk mengikuti sebuah pelayanan, kita tanyakan dulu sama Tuhan. Kita harus memiliki jam pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu. Nah, ketika saya mulai melayani Tuhan lagi, disitulah saya mengikuti yang namanya kelas training rohani. Ketika saya mengikuti training rohani ini, inilah sangat penting bagi kehidupan saya, di mana saya diajarkan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh. Nah, mungkin Bapak Ibu hari-hari ini menginginkan yang namanya melayani Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini gereja pun mengadakan yang namanya SPK. Saya pengikut Kristus. Di situ banyak diajarkan tentang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, di mana hidup kita dipulihkan. Yang tadinya awalnya kita mungkin melayani Tuhan cuma ingin tampil di depan, tapi kita percaya ketika mengikuti kelas ini, kita diubahkan hidup ini dan kita mau melayani Tuhan dengan hati kita. Dan tentunya ketika kita mengikuti kelas ini, kita mengalami banyak perubahan. Dan saya dulu ketika mengikuti training rohani waktu di gereja saya yang lama, disitulah hidup saya benar-benar tertanam, di mana saya mengalami pertumbuhan di dalam pelayanan saya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mau bertumbuh dalam pelayanan, maka kita harus memiliki kedekatan kita yang intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Jangan ketika kita disuruh, kita langsung mau, tapi kita mau memiliki hubungan yang intim terlebih dahulu dengan Tuhan. Nah, di sini di dalam Lukas 10 ayat 41, di Lukas 10 ayat-ayat yang terakhir, bahwa Tuhan ketika pergi ke satu kota yang ada di Yerusalem, yaitu di daerah Betania, di desa kecil, Tuhan bertemu dengan Maria dan Marta, di mana Tuhan diajak oleh Maria untuk pergi ke rumahnya, dengan Marta untuk ke rumahnya untuk bisa makan bersama, bisa sharing bersama. Tapi di sini ketika Tuhan datang ke rumah Marta dan Maria, Marta menyibukkan dirinya untuk melayani Tuhan dan para muridnya. Tapi berbeda dengan Maria. Ketika Tuhan masuk ke rumah itu, Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Maria langsung duduk di bawah kaki Tuhan, di dekat kaki Tuhan. Tapi berbeda dengan Marta. Marta malah menyibukkan dirinya dengan melayani Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sama seperti ini Bapak Ibu, ketika kita melayani, kita sangat sibuk untuk melayani Tuhan. Kita sibuk melayani di gereja, tapi kita lupa untuk dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Nah, kita ambil contoh seperti Maria dan Marta ini. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, di mana kita mau menceritakan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau sharingkan terlebih dahulu apa yang kita alami kepada Tuhan terlebih dahulu. Baru dari situlah kita baru melayani Tuhan. Berbeda ketika kita melakukan pelayanan tetapi kita tidak dekat dengan Tuhan, dengan orang yang dekat dengan Tuhan, kemudian kita melayani Tuhan. Pasti berbeda. Karena ketika kita cuma sekedar melayani Tuhan, kita berarti inginnya tampil di depan. Tapi berbeda dengan ketika kita dekat dengan Tuhan, baru kita melayani, berarti kita mau melayani Tuhan dengan hati ini. Ada beberapa hal ketika kita ingin bertumbuh di dalam pelayanan. Ketika kita sudah bertumbuh di dalam pelayanan,
ada 6 poin di mana kita yang akan dapatkan di dalam itu. Yang pertama adalah kita menjadi dewasa rohani. Tentunya ketika kita bertumbuh di dalam pelayanan, kita akan menjadi dewasa rohani. Kerohanian kita akan meningkat, dan kita bukan seperti anak kecil yang gampang tersinggungan kalau kita diberikan masukan kepada orang lain. Inilah yang dinamakan pelayanan ketika kita ingin bertumbuh. Kita tentunya akan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, dan kita akan terus bergantung kepada Tuhan ketika kita menjadi dewasa rohani. Dan yang kedua adalah kita penuh dengan yang namanya sukacita. Sukacita itu pasti ada ketika kita dalam melayani Tuhan. Kemudian kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Ini yang paling sulit, Bapak Ibu. Kerendahan hati hanya dimiliki ketika kita memang memiliki hati untuk melayani Tuhan. Tapi kalau ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, pelayanan kita akan hancur. Kita gampang tersinggung. Kita inginnya cuma dipuji, dipuji, dan dipuji. Kemudian yang keempat, kita pasti akan memiliki yang namanya ketulusan hati, di mana kita tulus melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu semua untuk Tuhan. Tidak hanya pelayanan di depan mimbar. Kita, apapun yang dilakukan di gereja, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hati kita memiliki ketulusan untuk melakukan apapun yang kita tugaskan. Tapi ketika kita tidak memiliki ketulusan ini, ketika kita melayani Tuhan, kita pasti akan selalu berkomentar. Kita pasti akan selalu menggerutu kepada Tuhan. Kenapa orang itu selalu mendapatkan tugas yang terbaik, tapi kok saya hanya di belakang layar? Tapi ketika kita memiliki ketulusan, kita pasti akan beranggapan saya akan melakukan itu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dulu waktu saya masih di Pekalongan, saya tuh pelayanan cuma di belakang mimbar. Selama hidup saya tidak pernah melayani di depan mimbar. Kalau orang berkata kalau kita hidup menurut daging kita, pasti kita ada iri hati melihat orang, kok dia tampilnya di depan terus. Nah, tapi ketika saya tahu bahwa hati saya tulus untuk melayani Tuhan, meskipun saya di belakang layar, saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki kesabaran. Dan tentunya setiap kita pasti dalam pelayanan ada gesekan satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan aja berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan disinilah kita harus memiliki kesabaran itu. Dan ketika kita di dalam satu tim melihat teman kita atau rekan pelayanan kita yang mungkin memiliki hal yang unik dalam kehidupannya, kita akhirnya sampai marah-marah, bahkan sampai meluap-meluap dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi berbeda ketika kita memiliki yang namanya pertumbuhan di dalam pelayanan, yaitu tentang kesabaran. Ketika kita mungkin ada gesekan satu dengan yang lain, pasti kita akan bisa sabar dan kita mungkin akan bisa memberikan masukan yang dengan baik. Apalagi dengan satu tim. Kalau sudah memiliki satu tim pelayanan yang bersama-sama, tentunya kita harus menerima satu dengan yang lain. Dan kesabaran itu lebih penting daripada segalanya. Kemudian di mana ketika kita bertumbuh di dalam pelayanan kita memiliki yang namanya kesetiaan. Di mana kita memiliki kesetiaan sampai akhir untuk melayani Tuhan. Kayak tadi yang saya sudah sampaikan, ketika saya belum mengenal Tuhan pribadi secara pribadi, ketika ada gesekan satu dengan yang lain, ada masukan untuk saya akhirnya keluar untuk melayani Tuhan. Saya tidak setia melayani Tuhan. Tapi ketika kita mau bertumbuh di dalam pelayanan kita mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, disitulah kita akan setia sampai mati untuk melayani Tuhan.
tentunya gesekan-gesekan atau masalah dengan satu tim itu tidak akan mempengaruhi pelayanan kita. Karena kita memiliki tujuan, yaitu di mana kita mau setia melayani Tuhan sampai akhir kita. Nah, ketika kita menginginkan 6 poin ini Bapak Ibu, kita harus bertumbuh di dalam pelayanan, yaitu di mana kita mau bertumbuh di dalam hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, kita harus memiliki jam pribadi dengan Tuhan, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Seorang sahabat berarti ketika kita mengalami yang namanya keluh kesah, pasti akan mendengarkan. Nah, ketika Tuhan menjadi sahabat kita, apapun yang kita ceritakan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita semuanya. Dan disitulah kita akan bertumbuh di dalam pelayanan kita. Nah, ada satu cerita di mana di sini ada yang bernama Tatsuya Shindo. Nah, mungkin ada yang sudah tahu ceritanya. Tatsuya Shindo ini adalah orang Jepang. Ya, siapa yang pernah ke Jepang, Bapak Ibu? Nah, tentunya Tatsuya Shindo ini memiliki masa lalu yang kelam. Dia lahir di mana keluarganya broken home. Papa mamanya cerai dan kehidupannya pun hancur. Dan ketika di umur 17 tahun, Tatsuya ini melihat ada suatu gangster yang terbesar di Jepang, yaitu Yakuza. Mungkin Bapak Ibu tahu gangster ini yang bernama Yakuza, di mana kalau mau masuk ke gangster ini dia harus memiliki banyak tato di sekujur tubuhnya. Jadi dari badan depan belakang ini semuanya disekujuri dengan tato. Nah, Tatsuya ini masuk di dalam gangster itu berumur 17 tahun. Nah, berumur 17 tahun dia beranggapan kalau dia masuk ke dalam gangster ini kok keren. Dia hidupnya bisa senang-senang, bisa foya-foya, bisa memakai narkoba, bahkan bisa membunuh orang. Tatsuya Shindo ini akhirnya memutuskan untuk bergabung di dalam geng Yakuza itu. Selama bertahun-tahun dia mengikuti di dalam gangster itu. Dan akhirnya Tatsuya ini menjadi orang nomor 2 di dalam gangster itu. Dia melihat banyak sekali pembunuhan, melihat sekali pemukulan, pemaksaan dan lain sebagainya. Karena menurut Tatsuya itu sangat menyenangkan. Dia bolak-balik sampai di penjara beberapa kali. 7 kali dipanggil polisi, 3 kali dimasukkan penjara. Dan akhirnya ketika terakhir kali dia masuk penjara itu harus dihukum selama 10 tahun. Dia bahkan melihat bosnya, yaitu pemimpin yang pertamanya, meninggal di depan matanya. Tapi itu tidak mengakibatkan yang awal-awalnya dia berubah. Karena menginginkan yang namanya kekuasaan pada suatu daerah. Nah, ketika terakhir dia dipenjara selama 10 tahun, ketika dia sudah menjalani 8 tahun masa hukumannya, memang banyak dari anggotanya masih menghubungi dia dan dia pun menghubungi anggotanya. Tapi ketika 2 tahun sebelum masa dia dibebaskan, Tatsuya ini sempat membaca sebuah buku, banyak buku yang dia sudah baca. Dan ketika dia membaca buku, ternyata Tuhan melawat kehidupannya. Tuhan menjamah kehidupan Tatsuya ini. Dan ketika 2 tahun sebelum dia dibebaskan, Tatsuya ini menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan ibunya pun ketika Tatsuya ini masih di penjara, ibunya itu berkata bahwa janganlah takut. Nah, ketika dibebaskan, Tatsuya ini tidak kembali lagi ke gangsternya. Tatsuya malah pergi untuk sekolah, ya kalau di Indonesia bisa dikatakan sekolah Alkitab. Nah, Tatsuya mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupannya. Akhirnya Tatsuya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan.
Dan ketika ibunya memiliki usaha di satu desa, di mana dia memiliki tempat makan atau bar seperti itu, akhirnya dirubah sama Tatsuya menjadi sebuah gereja kecil. Awalnya Tatsuya cuma memiliki 6 jemaat saja, tapi dengan keseriusannya dia melayani Tuhan, karena kecintaannya dengan Tuhan, akhirnya Tatsuya mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya. Yang tadinya cuma 6 jemaat, akhirnya menerima banyak puluhan orang-orang yang ada di dalam gerejanya. Dan gerejanya bernama Gereja Kristus Tusumi Bito Notomo, yang berarti teman orang berdosa. Dan tentunya Tatsuya mampu menginjili orang teman-temannya di masa lalunya, di gangsternya yang lalu-lalu. Banyak orang-orang yang tadinya menjadi gangster akhirnya bertobat karena Tatsuya. Dan Tatsuya mampu membaptis berapa banyak orang yang mau terima Tuhan. Dan disinilah Tuhan terus memakai kehidupan Tatsuya Shindu ini, di mana dia mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam pelayanannya. Banyak orang yang dirubahkan dalam kehidupannya. Banyak orang yang diubahkan karena Tuhan yang sudah melawat Tatsuya terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu saya mau mengingatkan, kita mau mencari Tuhan terlebih dahulu, agar kita memiliki hubungan yang intim terlebih dahulu, agar Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Disitulah pasti kita akan berbuah melalui pelayanan kita. Banyak orang akan terberkati oleh kehidupan kita. Dan tentunya kita memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Bukan karena cuma ingin tampil di depan, tetapi kita memiliki hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk bisa kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan, agar kita mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian di mana kehidupan kita adalah sebuah kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Jadi sepanjang kehidupan kita jangan pernah sia-siakan hidup ini. Karena Tuhan sudah baik untuk kita, karena Tuhan sudah mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Kita mau melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melayani Tuhan. Kita mau hidup kita dipakai untuk Tuhan menjadi alatnya, agar ketika kita nanti
sampai tua kita mau tetap setia kepada Tuhan, dan hidup kita akan menjadi berkat untuk Tuhan. Dan bagi orang-orang di sekitar kita, kita pun akan menjadi berkat untuk mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, memberkati semua yang melayani, khususnya Bapak Devin yang sudah sharing firman. Pakai hidupnya makin menyenangkan Engkau dan menggenapi rencanamu. Kami menyerahkan untuk bangsa kami, kalau hari ini adalah hari buruh, berdoa buat semua karyawan, semua buruh. Kiranya Tuhan memberkati, ada pembangunan, ada kesejahteraan di bangsa kami, sehingga para buruh pun juga mengalami pertumbuhan dalam hidup mereka. Memberkati hubungan dengan para owner, dengan segala pihak yang terkait. Dan kami percaya waktunya tiba, bangsa kami akan diberkati berlimpah-limpah. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang ikut satu pemuritan. Kalau ada di antara mereka yang adalah pekerja, karyawan, Tuhan memberkati. Kami bisa menjadi berkat dimanapun berada. Para pengusaha, para pimpinan, Tuhan berikan hikmat untuk bisa menjadi berkat buat anak buahnya. Semua kami dimanapun berada, kami akan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Biar apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan menyertai. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.